Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan Intan Pariwara kelas 10. Masih di bab keanekaragaman hayati bagian asesmen harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Pak Budi berjualan buah melon dan belewah di kios buahnya. Kedua buah tersebut menunjukkan keanekaragaman. Jadi melon dan buah itu memiliki nama ilmiah yang sama, yaitu Cucumis melo, tapi memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Ini terjadi karena adanya variasi susunan genetik. Nah, oleh karena itu si melon dan belewah menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, saat pergi ke pasar, Rani membeli dua macam beras, yaitu beras merah dan juga beras putih. Kedua jenis beras tersebut menunjukkan keanekaragaman pada tingkat tertentu. Contoh berikut yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sama dengan kedua jenis beras tersebut adalah, jadi untuk beras putih itu nama latinnya adalah Oryza sativa ya, yang biasanya kita dengar. Kalau yang beras merah itu nama latinnya Oryza rufipogon. Beda ya. Jadi spesiesnya mereka beda. Tapi meskipun beda spesies, keduanya itu tetap masuk ke dalam genus yang sama, yaitu genus Oryzae. Jadi keanekaragaman yang menunjukkan variasi dari berbagai spesies genus yang sama itu disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis. Nah, contoh lain dari keanekaragaman tingkat jenis itu adalah pandan wangi, yaitu Pandanus amarylifolius dan juga pandan tikar, Pandanus tectorius. Jadi keduanya genusnya sama, cuma spesiesnya memang berbeda, sama kayak beras merah sama beras putih tadi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan di nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ciri-ciri fauna yang berada di daerah Australian ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk persebaran fauna di Indonesia itu kan ada 3 nih. Yang pertama adalah daerah oriental, daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa itu masuk daerah oriental. Kemudian daerah Australian dan juga daerah peralihan. Nah, fauna yang berada di oriental itu ciri-cirinya banyak si mamalianya yang berukuran besar, kemudian ada berbagai jenis kera, lalu terdapat burung yang berwarna kurang menarik tapi suaranya merdu, dan ada juga beberapa jenis ikan air tawar. Kalau fauna yang berada di daerah Australia itu ciri-cirinya terdapat mamalia yang berukuran kecil, jadi berlawanan ya sama yang tadi. Kemudian hewannya berkantung, tidak terdapat spesies kera. Warna bulu pada burungnya berwarna-warni cantik nih, tapi suaranya kurang merdu. Kalau yang daerah peralihan ini terdapat hewan-hewan endemik dan juga langka. Serta juga terdapat burung-burung yang memiliki ciri khas tertentu. Contohnya adalah burung maleo yang dia berukuran kecil tapi memiliki telur yang ukurannya besar. Nah, jadi di sini yang kalau ciri-cirinya Australian itu ada di nomor 1 hewan berkantung, kemudian si suara burungnya kurang merdu dan juga memiliki bulu yang berwarna-warni. Jawabannya adalah yang B. Nomor 4, Bu Ina membuat jamu tradisional dengan bahan baku temulawak, jahe dan juga kunyit. Jamu tersebut dijual di pasar sehingga dapat menambah pendapatan Bu Ina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati memiliki nilai. Jadi keanekaragaman hayati itu juga bisa menghasilkan produk, bisa berupa barang ataupun jasa yang manfaatnya bisa ditukar dengan uang, maka dikatakan dia memiliki nilai ekonomi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara ex situ. Contoh upaya pelestarian ex situ berikut yang tepat adalah, jadi pelestarian ex situ merupakan pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Contohnya adalah pengembangan Amorphopalus titanium yang ada di Kebun Raya Bogor. Jadi dia memang bukan di habitat aslinya. Jawabannya adalah yang C.
Nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui penangkaran adalah, jadi untuk penangkaran itu kan upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, bentuk dari penangkaran tumbuhan dan hewan liar itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah pengembangbiakan satwa. Jadi, kegiatan penangkarannya berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin secara seksual ataupun secara aseksual. Yang kedua adalah pembesaran satwa, yang merupakan kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam di dalam lingkungan terkontrol. Kalau ini biasanya Mimin taunya itu kura-kura ya ini. Jadi ada petugas khusus yang ngambil telur kura-kura yang ada di tepi pantai, kemudian ada penangkarannya sampai menetas, kemudian dikembalikan lagi ke laut. Kalau ini Mimin pernah tahu. Yang ketiga adalah perbanyakan tumbuhan. Nah, ini kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji atau potongan bagian tubuh, stek, bisa juga kultur jaringan dan lain-lainnya. Oke, jadi penangkaran itu biasanya tidak dilakukan di habitat asli ya, tapi di lingkungan buatan atau bisa juga semi alami. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 7, tanaman berikut yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Saccharum officinarum adalah, jadi Saccharum itu kan nama ilmiah dari tanaman tebu. Nah, tanaman tebu itu termasuk ke dalam famili Poaceae. Tanaman ini memiliki kekerabatan paling dekat dengan Oryza sativa. Kenapa? Karena keduanya masuk ke dalam famili yang sama. Jadi sama-sama famili dari Poaceae. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8, perhatikan gambar kedua jenis hewan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai kedua hewan tersebut adalah, jadi gambar pada soal ini secara berurutan. Kalau gambar yang pertama itu adalah kodok, sedangkan gambar yang kedua adalah katak ya. Jadi kodok sama katak itu beda. Kedua hewan ini adalah spesies yang berbeda. Jadi kodok dan katak itu menunjukkan keanekaragaman tingkat gen ya. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman yang terdapat pada satu spesies yang sama karena adanya variasi susunan genetik. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, organisme tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kingdom. Jadi gambar di soal ini adalah gambar E. coli ya, bakteri E. coli. Semua jenis bakteri itu dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Kenapa? Karena bersifat uniseluler dan juga tidak memiliki membran inti sel alias prokariotik. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, bakteri Lactobacillus sp dan E. coli dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena, jadi keduanya itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena bentuknya ya. Keduanya berbentuk monobacillus atau bentuk batang tunggal. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.